Tuhan, selamat malam saya ucapkan untuk semua jemaat Yordan yang pada saat ini ada di rumah masing-masing yang mungkin sudah siap mengikuti ibadah tengah minggu pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Puji nama Tuhan, baiklah ibadah tengah minggu saat ini jemaat Yordan. Kita akan segera mulaikan. Mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa dan roh kita. Tuhan memberi yang terbaik
Yordan Tuhan. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah tengah minggu Jemaat GPD Yordan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sudah dibuka dengan doa. Puji nama Tuhan, bersyukur seperti pujian kita tadi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita ada sampai pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari nyatakan syukurmu lewat pujian buat Tuhan. Kembali saya jemput kita semua berdiri. Semua jemaat Yordan yang saat ini beribadah, yang ada di rumah masing-masing, saya jemput kita semua berdiri. Siapkan pribadimu untuk beri yang terbaik lewat pujian buat Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyi pujian dengan girang-girang. Pujian dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan, amin lagi ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan, satu kali lagi, ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian, amin, dan
dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang amin. Sebab itu ku puji, sebab itu ku puji Tuhan Yesus. Sebab itu ku puji, amin. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus, amin. Haleluya, beri sorai kemuliaan untuk Tuhan, amin. Haleluya. Kami menikmati kesukaan surga terjadi di setiap pribadi dikala kami bersungguh memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami bersuka cita di dalam Engkau. Amin Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau sumber yang dapat memberi kami kedamaian, kebahagiaan yang sejati. Untuk itu kami hanya bisa bersyukur. Kami hanya bisa memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau segalanya dalam setiap kehidupan kami. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Amin. Oh hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kalau ku cari damai, amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat, amin Tuhan. Tak seorang pun dapat, oh glory Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan bersama Dia. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Glory Yesus. Amin Tuhan. Kami tenang Tuhan. Haleluya. Oh, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Lebih bersungguh, oh bersama Dia. Haleluya. Oh bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang yang dapat menolong kami Tuhan. Oh hanya Yesus, amin. Hanya Yesus jawaban hidup, amin. Haleluya. Amin. Jemaat sungguh nyanyikan pujian ini, amin. Bersama Dia hatiku damai, walau
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban dia, amin. Dan dikatakan bersama dia, haleluya, Yesus bersama dia. Hatiku damai walau dalam lembah, amin. Yesus, oh glory Tuhan, amin Tuhan, glory glory glory. Satu yang dapat menolong kami Tuhan, ada seorang pun yang dapat menghibur dan menolong kami Bapa. Hanya Yesus jawaban hidup. Haleluya. Satu kali lagi nyanyi dengan sungguh, amin. Bersama dia hatiku damai walau dalam lembah, amin Tuhan. Bersama dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat. Haleluya, oh glory Tuhan, amin Tuhan, haleluya. Oh tak satu pun dapat menolong kami Tuhan, tak satu pun dapat menghiburku, amin. Oh glory glory Yesus, haleluya. Oh hanya Yesus jawaban hidup, amin. Hanya Yesus jawaban hidupku, haleluya. Oh hanya Yesus jawaban hidup, amin. Oh bersama dia, haleluya. Yesus bersama dia. Kami serahkan kepada hamba yang akan melayani. Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidup. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat hari yang Engkau beri bagi kami saat ini Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan tanah hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Jadikan kami pendengar-pendengar firman, jadikan juga kami pelaku-pelaku firman. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang saat ini beribadah kepada Tuhan. Ibadah tengah minggu Jemaat GPDI Yordan yang dilaksanakan setiap hari Rabu, tepat pada pukul 6 sore, saat ini kita laksanakan di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi, sehingga saat ini saya boleh kuat, saya boleh sehat, dan saat ini saya boleh ada di tempat ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Rohani yang telah mempercayakan kami untuk melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Jemaat Tuhan,
yang mengikuti ibadah ini baik dari rumah maupun yang ada di rumah gereja saat ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 12. Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Pada malam hari ini bukan secara kebetulan kita ada di tempat ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Itu bukan cara kebetulan. Tetapi ini semua hanyalah karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang atur kehidupan kita. Tuhan yang menentukan setiap jejak langkah kita mau ke kanan, kita mau ke kiri, kita mau berjalan maju, kita mau berjalan mundur, Tuhan yang menentukan. Amin. Jika Tuhan sudah menentukan kita harus beribadah malam hari ini, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi kita. Haleluya. Jika Tuhan sudah menentukan kita harus beribadah malam hari ini, dimanapun kita berada, apapun keadaan yang kita alami saat ini, bagaimanapun suasana hati kita saat ini, jika Tuhan sudah menentukan kita untuk beribadah malam hari ini, maka kita akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya katakan bahwa ketika kita ada di tempat ini, ketika kita mengikuti ibadah saat ini, itu bukan karena kebetulan. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Haleluya. Kita percaya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diatur oleh Tuhan. Amin. Termasuk pelayanan kepada Tuhan. Haleluya. Melayani Tuhan itu telah diatur oleh Tuhan. Kita tahu di Jemaat Yordan banyak bentuk pelayanan yang ada. Baik itu pelayanan memberitakan firman Tuhan, pelayanan sebagai pemimpin pujian, pelayanan sebagai pemain musik. Saat ini di zaman COVID-19 ini ketambahan satu, pelayanan multimedia, ya. Multimedia, ini DP nama multimedia, yang selalu menyiarkan secara langsung itu, ini multimedia. Pelayanan sebagai pengurus wadah, pelayanan sebagai pemain rebana. Pemain rebana sesenyum-senyumnya, ndak mau cumus tempat orang ini. Pemain rebana itu pelayanan, melayani Tuhan. Pelayanan sebagai guru sekolah minggu, itu masuk di dalam pengurus wadah. Pelayanan sebagai tim doa, ya. Pelayanan sebagai kostor, di Jemaat Yordan ada kostor. Ada juga pelayanan-pelayanan lain. Biasanya setiap hari Minggu selesai ibadah ada keluarga yang membawa pelayanan, berupa makanan atau minuman atau berupa cemilan. Ternyata pelayanan itu bukan hanya hal-hal yang besar saja. Ya, bukan hanya memberitakan firman Tuhan, bukan hanya pemimpin pujian, bukan hanya sebagai pemain musik, itu disebut pelayanan. Bukan hanya itu ternyata. Tetapi pelayanan yang ada di Jemaat GPDI Yordan dimulai dari hal yang paling kecil. Haleluya. Secara kita tidak sadar, apa yang kita lakukan ternyata, ternyata kotek kita sedang melayani Tuhan. Menjemput persembahan yang ada di rumah-rumah jemaat yang saat ini beribadah dari rumah masing-masing, itu bukan hanya biasa-biasa saudara. Itu juga sebagai bentuk pelayanan. Amin. Siapapun yang saat ini datang beribadah kepada Tuhan ketika masuk di pintu gereja, mungkin ada Lia di depan gereja ini taplak meja, mungkin ada sedikit tak angkat, telipa.
perbaiki, ya. Itu juga masuk dalam pelayanan. Hal kecil yang tidak kita sadari, apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan, itulah pelayanan kita. Haleluya. Membagikan siaran langsung, biasa ada orang mulai nonton bareng ya. Siaran langsung, bagikan agar supaya ibadah itu bisa dinikmati bersama-sama dengan jemaat yang ada di luar. Firman Tuhan bisa didengar bukan hanya di jemaat Yordan, bukan hanya di desa Rumoong Bawah, tetapi firman Tuhan bisa didengar sampai ke pelosok. Kalau ada yang batamangdeng orang Eropa, orang Inggris di Facebook, ketika dia memutar siaran langsung yang ada, pasti di sana juga akan melihat. Itu juga merupakan bentuk-bentuk melayani Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan. Apa yang dikatakan firman dengan orang yang melayani Tuhan? Kita baca firman tadi di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-26, di sana dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Haleluya. Kalau zaman dulu ketika Tuhan Yesus masih ada, pelayan-pelayan Tuhan itu siapa yang mengikuti Tuhan, itulah pelayan-pelayan Tuhan. Murid-murid Tuhan, kita lihat di mana Yesus pergi, apapun yang terjadi saat itu, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang sudah mati, ada yang mengikuti Tuhan. Itulah pelayan-pelayan Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ pelayan-pelayan Tuhan ada. Tetapi saat ini Tuhan nah ada. Istilahnya secara fisik Tuhan sudah tidak ada. Bagaimana orang mau ikut-ikut Pak Tuhan? Haleluya. Mengikuti firman-Nya. Amin. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Yesus sendiri. Pelayan Tuhan harus mengikuti apa kata firman. Amin. Ketika kita mengikuti apa kata firman, itulah kita pelayan Tuhan. Firman Tuhan berkata, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya. Haleluya. Ternyata melayani Tuhan itu pekerjaan yang sangat mulia, saudara. Tidak ada yang bisa menilai berapa harganya ketika kita melayani Tuhan. Amin. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena apa di sini dikatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya. Ini nyanak gampang, saudara. Yang menghormati kita bukan hanya Bapak Gembala dan Ibu Rohani, saudara. Yang melayani, menghormati kita ketika kita melayani Tuhan, bukan hanya Ketua Majelis Daerah Sulawesi Utara, bukan hanya Ketua Majelis Pusat GPDI, tetapi yang menghormati kita, saudara, adalah Bapa di sorga. Amin. Oleh sebab itu orang Minahasa bilang, cak gampang ternyata kalau torang melayani Tuhan. Haleluya. Nyandak gampang ini pekerjaan pelayan Tuhan. Haleluya. Nyandak gampang, saudara. Saudara jadi seorang pemain musik di gereja melayani Tuhan itu tidak gampang, saudara. Bukan hal yang murah. Saudara jadi multimedia di gereja saat ini, saudara, menyiarkan siaran langsung ibadah yang kita jalani saat ini itu bukan pekerjaan yang gampang, saudara. Bukan pekerjaan yang biasa-biasa orang bilang. Saudara menjadi pemain rebana. Saudara menjadi WL. Itu bukan pekerjaan yang gampang, saudara. Bukan pekerjaan yang biasa-biasa. Firman Tuhan yang mengatakan, saudara dihormati Bapa. Amin. Saudara dihargai Bapa di sorga.
Haleluya. Oleh sebab itu kita jangan anggap enteng ketika kita melayani Tuhan, saudara. Amin. Banyak di antara kita yang kadang ketika melayani Tuhan ada saja pergumulan, ada saja masalah, ada saja sesuatu yang membuat kita mau mundur di pelayanan. Sudah Jo Tuhan, kita soni mau pimpin pujian. Aduh sudah Jo, kita soni mau main rebana. Sudah Jo, kita soni mau main musik. Kita soni mau singers. Kita soni mau multimedia. Kita soni mau berdoa. Ya, itu hal yang manusiawi, saudara. Karena kita ini adalah manusia yang lemah. Tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mampu. Saya pribadi, saudara, banyak kali mengalami hal yang demikian. Pergumulan hidup yang terjadi seakan-akan mundur di pelayanan. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan, pelayanan itu adalah anugerah. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tuhan kalau mau cari lebih rajin dari torang banyak, saudara. Tuhan kalau mau cari yang lebih jago dari torang banyak, saudara. Tuhan mau cari yang lebih pintar dari torang jauh lebih banyak. Tetapi engkaulah yang dipilih Tuhan. Tetapi kitalah yang dipilih Tuhan. Amin. Kitalah yang dipilih Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Oh maaf. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Ketika kita telah diselamatkan oleh Tuhan, saudara, itu artinya bagaimana kita membalas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, kita melayani Tuhan. Amin. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, di sini dikatakan, bukan karena hasil usaha kita sendiri. Amin. Jangan ada di antara kita yang memegahkan diri. Kadang saudara, mungkin bukan di tempat ini saudara, di tempat lain. Kadang ada pelayan Tuhan, mungkin sudah keliru untuk memaknai arti dari pelayan Tuhan yang sejati. Mungkin ada yang berpikir ketika dia telah banyak melayani Tuhan, ketika dia telah banyak berjasa dalam satu gereja itu, ketika dia sudah telah sangat dibutuhkan, dia mulai memperhitungkan. Kalau nyandak kita nyandak mau jadi begini. Kalau nyandak kita, ini musik nyandak akan mau jadi begini. Kalau nyandak kita, tuh puji-pujian nyandak akan seperti ini. Kalau nyandak kita, ini gereja ndak akan mau bersih. Kalau nyandak kita, tuh bawa-bawa tuh pelayanan berupa makanan. Siapa lagi tuh jemaat mau bawa? Hal yang seperti itu saudara mengundang iblis untuk menggoda kita. Amin. Akhirnya kita mulai menghakimi orang lain. Dia nyandak, sesana nyandak, ndak pernah, berursana jarang, berursana kuat payah dia, begini dia, sesana dia begini. Akhirnya apa saudara? Mulai jatuh dalam dosa. Karena apa? Menganggap selama ini pelayanan yang dia lakukan karena kekuatan dia sendiri. Kalau nyandak kita nyandak mau begitu. Dia tidak sadar bahwa pelayanan itu adalah anugerah.
Jika dipikir-pikir saudara, Tuhan mampu melakukan apa saja. Amin. Tuhan mampu mendatangkan 5 orang pelayan untuk datang di tempat ini, menggerakkan hati. Orang lain yang mungkin orang tidak duga, kenapa ada orang datang di sini Kang? Oh, satu pemain gitar, satu pemain musik, satu pemimpin pujian, satu pengkhotbah, bisa saja saudara. Tuhan itu maha kuasa, Dia mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bisa dipikir Tuhan sebenarnya nyandak butuh ketika Tuhan memakai seseorang, sebenarnya orang mau pikir, Tuhan nak butuh kok sebenarnya. Tetapi Tuhan bukan butuh kita saudara, tetapi Tuhan memilih kita. Tuhan memilih kita. Tuhan yang pilih, engkau yang akan melayani firman Tuhan. Engkau akan melayani aku. Lewat pemain rebana, pemain musik, kostor yang ada, Tuhan yang memilih kita. Kalau Tuhan yang memilih kita itu artinya apa saudara? Kalau di hal-hal dunia saudara kita tahu bersama, kalau torang cari orang untuk kerja apa torang, itu artinya torang harus apa saudara? Harus bayar, ya. Orang yang ndak akan mau kerja apa torang kalau torangnya ndak bayar. Torang harus bayar. Mari Jo, ikoden kita. Kerja di rumah, pastinya orang harus bayar. Tuhan memilih kita untuk melayani Tuhan. Alasannya untuk memberkati kita. Haleluya. Tuhan memilih kita. Tujuan Tuhan adalah untuk apa saudara? Ketika kita melayani Tuhan untuk apa? Agar supaya Tuhan punya alasan untuk memberkati kita. Amin. Oleh sebab itu hamba Tuhan kita di tempat ini Bapak Gembala sering mengatakan, buatlah Tuhan memiliki alasan untuk memberkati kita. Bagaimana alasan agar Tuhan memberkati kehidupan kita? Layani Tuhan. Amin. Layani Tuhan. Haleluya. Jika ada saat ini pelayan-pelayan Tuhan yang mulai mundur, mulai rasa jenuh, apalagi mulai rasa patah semangat. Karena mungkin beban hidup yang terlalu besar akibat pandemi COVID-19 ini selalu orang salahkan pandemi COVID-19. Nen tahu memang pelayan Tuhan so malas dari sebelum pandemi COVID-19. Sadar dan berbalik. Karena ketika engkau mundur, tidak lagi melayani Tuhan, maka kehidupan yang engkau pilih saat ini tidak akan lebih baik ketika engkau berada di dalam Tuhan, ketika engkau melayani Tuhan. Ketika saya lemah saudara, firman Tuhan berbicara, tidak ada kehidupan yang lebih baik di luar sana selain kehidupan bersama Tuhan. Ketika engkau berpikir, ketika engkau berhenti melayani Tuhan, maka kehidupanmu akan lebih baik. Hati-hati saudara. Engkau tidak akan melihat kehidupan yang lebih baik, tetapi engkau akan melihat kejatuhan dalam kehidupanmu, kejatuhan dalam kehidupan keluargamu. Bagaimana saudara? Di zaman yang sulit seperti ini, di zaman yang susah seperti ini saudara. Orang mau cari doi rupa setengah mati. Mau berusaha, banyak aturan yang mengatur. Ternyata sebagai anak-anak Tuhan ada satu rahasia kebenaran firman Tuhan. Bagaimana agar hidup kita diberkati. Salah satunya melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Haleluya. Apapun bentuk pelayanan yang dipercayakan Tuhan saat ini untukmu. Lakukan itu saudara. Lakukan itu dengan sepenuh hati. Dengan setulus hati. Maka Bapa yang di sorga akan menghormati engkau. Haleluya. Bapa yang di sorga akan menghargai engkau. Ketika kita melihat saudara bagaimana manusia ketika dihargai oleh atasan yang ada. Ketika dihormati oleh atasan yang ada. Itu merupakan satu hal yang sangat membahagiakan. Saya saudara
Sebagai camat, salah satu camat di Kabupaten Minahasa Selatan ini saudara, saya sangat merasa bahagia ketika pimpinan saya menghargai saya, menghormati saya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana cara Bapa menghargai kita? Ternyata kuncinya satu, melayani Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi itu semua hanyalah karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita semua jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Jika ada pelayan-pelayan di tempat ini yang sudah mulai lemah, mari kita saling menguatkan. Amin. Jika ada pelayan-pelayan di tempat ini yang sudah mau mundur, mari kita saling mendoakan. Saling mendorong satu sama lain. Haleluya. Selama kita masih ada di muka bumi ini, selama matahari bisa masih bersinar, maka kita masih mempunyai kesempatan. Haleluya. Kalau torang senyana ada di muka bumi ini, bagaimana lagi torang mau melayani Tuhan? Kita sudah tidak lagi memiliki kesempatan. Ingat saudara, Tuhan bisa mencari siapa saja yang lebih pintar, lebih rajin, lebih jago, lebih hebat dari kita. Alasan Tuhan menjadikan kita sebagai pelayan Tuhan bukan karena Tuhan membutuhkan kita, tetapi karena Tuhan memilih kita untuk diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya mengundang pemain musik. Kita akan berdoa untuk firman yang telah kita dengar. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku, haleluya, dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku
syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, ketika kami beribadah kepada-Mu Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya setiap kami saat ini yang beribadah kepada-Mu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang saat ini lemah dikuatkan oleh Tuhan. Setiap kami yang saat ini beribadah kepada Tuhan yang dalam keadaan sakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan saat ini, yang beribadah kepada-Mu Tuhan. Setiap pergumulan hidup kami percaya Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang sanggup membukakan jalan setiap apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kami Bapa. Baik itu permasalahan dalam keluarga kami Tuhan, permasalahan dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya itu semua atas sepengaturan Tuhan. Jadikan kami umat-umat yang lebih daripada pemenang. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Jadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang sejati Tuhan, yang melayani Engkau dengan hati. Jika Engkau mendapati kami Tuhan ada yang telah jauh daripada-Mu Tuhan, yang tidak mau lagi melayani Engkau Bapa, gerakan setiap hati kami Tuhan, agar supaya kami mau kembali melayani Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, ketika Engkau memilih kami Tuhan, itu adalah alasan Engkau untuk memberkati kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan saat ini. Berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Kami percaya kemanapun Tuhan firman Tuhan diberitakan malam hari ini, sampai dimanapun jangkauan ibadah ini Tuhan, kami percaya menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami akan memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Amin. Malam hari ini kita diberkati luar biasa oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan sebagai penyampaian untuk persembahan hari ini atau pada malam hari ini, mohon untuk diisi di sampul tersendiri. Nanti akan dijemput satu kali dengan persembahan pada hari Minggu. Jadi persembahan hari Minggu akan dijemput 2 sampul. Sampul tengah minggu dan sampul untuk hari Minggu. Puji Tuhan, demikian penyampaian dan kita memberi persembahan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kita sudah beri pada malam hari ini. Dan selanjutnya ada penyampaian dari Ibu Rohani. Puji Tuhan, penyampaian untuk Jemaat GPD Yordan, baik yang pada saat ini beribadah di rumah gereja maupun di rumah masing-masing. Pada hari Jumat jam 1 siang ada undangan dari Ibu Janda Tila Arlendongan.
sehubungan dengan ibadah syukur dari Ibu Janda Tirla Rendongan, Ibu Meis, dan pemuda Joshua Tilaar. Jadi untuk seluruh jemaat GPD Yordan, kita akan ibadah Padang ya, ibadah Padang di Tanjung, di Pantai Tanjung. Itu mungkin daerah Mobongo yang sekarang lagi tempat pariwisata. Jadi jam 1 siang, jam setengah 1 sudah bisa berkumpul, atau sudah ada kendaraan yang lain sudah bisa ke sana, dan yang lain sudah bisa kumpul sama-sama untuk kita ibadah Padang, ibadah tamasya lewat ibadah syukur dari Ibu Janda Tilaar Lendongan dan pemuda Joshua Tilaar. Itulah sebagai tambahan penyampaian kepada jemaat, menjadi perhatian bagi semua jemaat GPD Yordan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah tengah minggu saat ini. Kembali saya jemput kita semua berdiri. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan doa segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala saya serahkan kepada Bapak Gembala. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, Haleluya. Terpujilah Engkau. Kami syukuri semuanya Bapa. Karyamu yang terus berlaku atas kehidupan ini. Terima kasih atas berkat melewat ibadah ini. Terima kasih atas berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, pakai terus hamba-Mu Bapa. Berkati dia terus sebagai pelayan yang ada di jemaat GPD Yordan, sebagai camat yang ada di tatapaannya. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga, bahkan semua yang dikerjakan, buat jadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berengkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau secara khusus istimewa, bahkan berkelimpahan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan hormat.
Katakan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Ibu Bapak Saudara kasih, secara khusus jemaat GPD Yordan, pengumuman Ibu Rohani tadi untuk acara hari Jumat syukuran itu, ibadah padang, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.